Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tugas Sistem Informasi Geografis yang berjudul Bagaimana Peta Digital Diperoleh. Tugas ini dibuat oleh Ramadan Irwansyah, Sasmita, dan Rizka Sofia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Peta digital. Peta digital mulai berkembang pada era 80-an seiring pesatnya kemajuan di bidang komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak. Penggunaannya sangat luas sebagai input data spesial dalam GIS. Peta digital atau biasa disebut kartografi digital adalah proses di mana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Fungsi utama dari teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dan daerah tertentu, merincikan jalan utama dan tempat menarik lainnya. Teknologi ini juga memungkinkan untuk perhitungan jarak dari suatu tempat ke tempat lain, atau biasa kita kenal sekarang Google Maps. Jadi dengan adanya Google Maps ini memudahkan kita untuk menuju ke suatu tempat. Misalnya kita ingin mencari restoran terdekat, jadi kita di Google Maps itu ada menu pencarian atau fungsi search. Jadi kita di situ bisa langsung mengetikkan tempat tujuan yang akan kita tuju. Kemudian format vektor. Di format vektor ini ada metode terrestris dengan alat-alat survei digital. Yang kedua, metode terrestris dengan GPS. Yang ketiga, metode digitasi terhadap peta-peta hardcopy yang sudah ada. Dan yang keempat, metode vektorisasi terhadap peta digital atau format raster yang sudah ada. Yang pertama, metode terrestris dengan alat-alat survei digital. Yang pertama, pengukuran data spesial terrestris dengan menggunakan teodolit. Yang kedua, pengukuran teodolit dengan menggunakan serangkaian data spesial berupa jarak, sudut, ketinggian relatif, serta posisi relatif dari sebuah objek. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sasmita. Baiklah, saya akan melanjutkan yang kedua itu ada metode terrestris dengan GPS. Ini terbagi atas dua, yaitu data GPS dipresentasikan dalam format vektor. Dan yang kedua, teknologi GPS memberikan akurasi yang tinggi, mudah dioperasi, mudah dibawa, pengukuran integrasikan dengan sistem koordinat, penyimpanan informasi secara otomatis, menghemat waktu kerja proses. Yang ketiga ada metode digitasi terhadap peta-peta hardcopy yang sudah ada. Nah, ini ada 4. Yang pertama, proses memperoleh data spasial dengan mengubah objek titik, garis, atau poligon pada sebuah hardcopy menjadi bentuk data vektor digital. Yang kedua itu proses digitasi digunakan dengan memanfaatkan perangkat lunak sistem informasi geografis seperti ArcView, AutoCAD, Map, ArcInfo. Yang ketiga itu data sumber yang digitasi tidak ada dalam bentuk peta analog atau hardcopy, tetapi harus disimpan dahulu dengan menggunakan scanner. Yang keempat, latar belakang dalam proses digitasi adalah data raster atau layar raster. Dan yang keempat itu ada metode vektorisasi terhadap peta digital atau format raster yang sudah ada. Nah, ini ada data raster mempunyai resolusi berbagai dan ukuran sel dalam suatu grid adalah tetap, sehingga jika kita lakukan zoom pada data raster maka akan terlihat bentuk dari jajaran sel tersebut. Yang selanjutnya dalam model data raster, setiap lokasi dipresentasikan sebagai suatu posisi sel.
Sel ini diorganisasikan dalam bentuk kolom dan baris sel-sel dan biasanya disebut sebagai grid. Dengan kata lain, model data raster menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spesial dengan menggunakan struktur metrik atau piksel-piksel yang membentuk grid. Setiap piksel atau sel ini memiliki atribut tersendiri termasuk koordinat yang unik. Dan selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang format raster. Di sini ada 3. Pertama, digital photogrammetry, yang kedua remote sensing satellite test, yang ketiga metode scanning. Yang pertama digital photogrammetry, yaitu teknologi yang berupa data topografi dari ortofoto. Teknologi yang memungkinkan untuk menguraikan model 3 dimensi mulai dari sekumpulan foto digital yang tidak seperti sistem lain yang berbasis sensor aktif. Memiliki biaya lebih rendah. Hari ini telah mencapai tingkat akurasi yang tinggi berkat pengembangan beberapa perangkat lunak berdasarkan algoritma struktur dari gerak atau disebut juga dengan SFM, dan algoritma pencocokan stereo yang dielaborasi dalam bidang fisik komputer. Nah, di sini dapat didefinisikan sebagai ilmu untuk memperoleh pengukuran yang andal melalui fotografi digital. Nah, selanjutnya di sini ada digital photogrammetry menggunakan proses bahan fotografi digital asli yang otomatiskan untuk mengelola berbagai fase proses. Perkembangan fotogrametri digital disebabkan oleh kemajuan teknologi terkini yang menyebabkan produksi komputer berkinerja tinggi dengan harga rendah dan pengembangan algoritma kalkulasi yang kuat. Nah, yang kedua, remote sensing satelit. Di sini ada penginderaan jarak jauh atau InRaja atau remote sensing merupakan arah untuk mendapatkan informasi suatu objek, wilayah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari sensor pengamatan tanpa kontak langsung dengan objek, wilayah atau fenomena yang diamati. Kedua, ini penginderaan jauh, yaitu merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek, wilayah atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari sensor pengamat tanpa harus kontak langsung dengan objek, wilayah atau fenomena yang diamati. Nah, selanjutnya InRaja, pengambilan informasi baik skala kecil maupun besar terhadap suatu objek atau fenomena dengan menggunakan rekaman atau grafis real time sensing dan kabel, atau tidak mengadakan kontak fisik secara langsung dengan objek seperti menggunakan pesawat terbang, pesawat terbang alik, satelit, pelampung, atau kapal. Nah, selanjutnya metode scanning atau penyimpanan dengan alat scanner, yaitu memasukkan data dengan alat penyimpanan dapat menghemat waktu. Penyiaman dapat dilakukan menggunakan detektor elektronik yang dapat bergerak. Penyiaman yang terkenal ini adalah penyiaman tabung dengan penyiaman datar, lalu scanner. Data spesial yang dimasukkan dan disimpan dalam SIG dapat dibedakan menjadi 2 model, yaitu model data raster dan model data vektor. Oke, sampai disitulah penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.